Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pembelajaran matematika peminatan. Ini adalah pertemuan kita yang keempat, enak. Jadi, Miss harap kalian perhatikan apa yang akan Miss sampaikan, catat di buku catatan kalian, dan tanya apa yang membingungkan bagi kalian. Silahkan komen di video ini atau hubungi saya secara langsung, oke nak? Oke, selamat menyaksikan. 3. Persamaan trigonometri bentuk A sin X tambah B cos X. Dalam suatu persamaan trigonometri terdapat bentuk A sin X tambah B cos X. Jika diperhatikan, bentuk tersebut tidak dapat langsung diselesaikan dengan rumus umum penyelesaian persamaan trigonometri. Maksudnya gini nak, dalam pengerjaan trigonometri atau nanti kalian ada menemukan soal-soal trigonometri, ada dia nanti berbentuk A sin X tambah B cos X. Dan ini menyelesaikannya ini kalian tidak bisa menggunakan dengan cara kita yang pada pertemuan 1, 2, dan 3. Cara yang sebelumnya kalian tidak dapat mengerjakannya pakai itu, tapi kalian harus menggunakan cara baru. Inilah yang mau kita pelajari, oke? Oleh sebab itu, Anda harus mempelajari cara untuk mengubah bentuk A sin X tambah B cos X ke bentuk K kali cos X kurang alfa. Rumus 1.4. A sin X tambah B cos X sama dengan K cos X kurang alfa. Dengan K sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadrat ini nak, A-nya ini didapat dari koefisien dari sin X. Apapun koefisien sin X itulah A-nya. Paham ya? Jadi angka atau bilangan yang di depan sin X itulah yang kalian masukkan ke sini. Dan B-nya juga seperti itu. B ini adalah koefisien dari cos X. Nah, inilah apapun bilangan yang ada di depan cos X itulah yang kalian masukkan ke sini. Paham ya? Nah, selain K, kalian juga harus mencari dulu tangen alfa. Rumusnya tangen alfa sama dengan A per B. A-nya juga seperti tadi, B-nya juga seperti tadi. Kalian tinggal masukkan. Inilah alat bantu yang bisa kalian gunakan. Inilah langkah pertama kali yang harus kalian gunakan sebelum masuk ke rumus ini, nak. Paham ya? Oke. Dah. Selanjutnya, setelah kalian gunakan langkah pertama ini, ada catatan penting lagi yang harus kalian ingat, yaitu yang ini, catatan. Yang pertama, ketika A-nya positif dan B-nya positif, maka alfa di kuadran pertama. Ketika A ini positif dan B ini positif, maka alfanya ini berada di kuadran pertama. Begitu juga selanjutnya, ketika A-nya positif dan B-nya negatif, maka alfa di kuadran kedua. Selanjutnya, ketika A-nya negatif dan B-nya negatif, maka alfa di kuadran ketiga. Dan yang terakhir, ketika A-nya negatif dan B-nya positif, maka alfa di kuadran keempat. Paham ya? Apa gunanya ini, Miss? Nah, gini nak, tangen alfa. Tangen itu biasanya bernilai positif itu di kuadran 1 dan kuadran ketiga, dan bernilai negatif di kuadran kedua dan kuadran keempat. Di antara kedua kuadran yang sama, antara dia sama-sama positif atau dia sama-sama negatif, kalian bagaimana cara menentukannya? Gak mungkin kita buat dua-dua untuk mengganti alfa di sini. Kita harus milih satu, nak. Cara memilihnya itu, ya inilah dia dari keempat catatan yang ini yang Miss bacakan tadi. Bagaimana dia menentukan di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, atau di kuadran 4. Inilah pedoman yang bisa kalian gunakan biar tidak salah. Karena ketika misalnya ini sesuai syarat ini, dia misalnya adanya di kuadran ketiga, tapi kalian buat di kuadran 1, nah, itu yang buat masalah, nak. Nanti hasil yang kalian dapat itu bakalan salah. Makanya inilah pedoman yang perlu kalian ingat dalam menyelesaikannya. Udah? Untuk lebih paham, kita masuk ke contoh. Contoh pertama. Tentukan penyelesaian persamaan trigonometri sin X tambah cos X sama dengan akar 2.
untuk X lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 360 derajat? Jawab. Untuk hal pertama yang kita lakukan yaitu cari dulu yang diketahui. Yang diketahui adalah A dan B. A-nya adalah koefisien dari sin X. Koefisien dari sin X ini adalah 1 karena makanya di sini A sama dengan 1. B itu adalah koefisien dari cos X. Di sini koefisiennya adalah 1, makanya B-nya sama dengan 1. Setelah dapat apa yang diketahui, cari dulu langkah pertamanya. Berarti kalian harus mencari nilai K. Gunakanlah rumus K. K sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Ini didapat dari yang kita ketahui ini ya nak. Nah, 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 2. Setelah dapat K-nya, K sama dengan akar 2, lanjut ke tangen alfa. Cari dulu tangen alfanya. Tangen alfa rumusnya A per B. A-nya 1, B-nya 1. Berarti 1 per 1 sama dengan 1. Udah dapat tangen alfa sama dengan 1. Tangen alfa sama dengan 1, maka alfa berapa? Ya karena alfa. Tangen berapa yang jawabannya 1? Tangen 45 dan tangen 225. Ya karena kuadran 1 dan kuadran 3 sama-sama positif. Nah, kita menggunakan yang mana dulu? Kuadran pertama atau kuadran ketiga? Yang 45 derajat atau yang 225 derajat? Nah, cara menentukan itu lihat catatan yang tadi. Karena di sini soal kita ini A dan B sama-sama positif, maka alfa yang kita gunakan itu harus yang di kuadran pertama. Makanya di sini Miss ambil alfa sama dengan 45 derajat. Yang 225 tadi tidak digunakan. Paham ya? Sudah dapat langkah pertama, kita masuk ke rumus 1.4. Sebelumnya, ini dia soalnya ya karena sin X tambah cos X sama dengan akar 2. Ini soal. Nah, kita gunakan rumus 1.4. Ini dia. Ini sama. Bagaimana cara merubah ini ke bentuk ini? Ya kan? Nah, kita masukkanlah, substitusikan hasil dari langkah pertama tadi. K akar 2, berarti gantilah K ini menjadi akar 2 dan alfa ini menjadi 45 derajat. Jawabannya jadi seperti ini. Akar 2 kali cos X kurang 45 derajat sama dengan akar 2. Akar 2 ini didapat dari yang atas. Dia tinggal tulis aja. Ini aja yang perlu kita rubah sesuai dengan rumus 1.4. Udah dapat seperti ini. Kita ini kedua ruas sama-sama kita bagi dulu akar 2 supaya akar 2 yang di sini hilang. Oke. Jadi kedua ruas sama-sama dibagi akar 2. Hasilnya cos X kurang 45 derajat sama dengan 1. Selanjutnya cos X kurang 45 derajat sama dengan 1. Cos berapa yang jawabannya 1? Cos 0 derajat. Makanya cos X kurang 45 derajat sama dengan cos 0 derajat. Sudah dapat seperti ini nak. Sudah selesai seperti ini. Kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Maka untuk selanjutnya kita gunakan rumus pada pertemuan sebelumnya, yaitu rumus 1.2 untuk bagian cos. Ini dia. Ya kan? Cos X kurang 45 derajat sama dengan cos 0 derajat. Kita gunakan rumus 1.2, maka X kurang 45 derajat sama dengan 0 derajat ditambah K kali 360 derajat, atau X kurang 45 derajat sama dengan 0 derajat ditambah K kali 360 derajat. Coba kalian perhatikan nak, kanan dan kiri, ya kan? Kiri dan kanan ini sama kan nak? Ya kan? Tapi kalian perhatikan dulu, rumus 1.2 yang membedakannya itu cuma di sini, di bagian sini dan di sini. Kalau di sini positif, di sini pasti negatif.
Kalau di sini negatif, di sini pasti positif, ya kan? Keterbalikannya. Tapi pertanyaan Miss, ada nggak negatif 0 derajat? Nggak ada kan, Nak? Makanya di sini tetap 0 derajat. Sama dia jadinya. Karena dia sama, kita hanya perlu mengerjakan salah satu saja. Kita kerjakan aja di sebelah kiri. Yang kanan anggap mengikuti. Oke? Kita lanjut. Udah? Sini X sama dengan 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Pengerjaannya sama seperti pertemuan sebelumnya. Kalian lihat lagi video sebelumnya biar lebih jelas ya. Lanjut, untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 45 derajat. Kita lanjut untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 405 derajat. Nah, 405 derajat. Kalau dari soal batasnya itu 360 derajat, Nak. Sedangkan di sini sudah melebihi, maka 405 derajat ini dia tidak memenuhi. Jadi, penyelesaian persamaan trigonometri tersebut adalah 45 derajat. Paham ya? Oke. Selanjutnya ke contoh yang kedua. Tentukan penyelesaian persamaan trigonometri cos X kurang akar 3 sin X sama dengan 1. Untuk X lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 360 derajat. Jawab. Nah, langkah pertama, cari dulu yang diketahui, Nak. A dan B. A itu adalah koefisien dari sin X dan B itu adalah koefisien dari cos X. Berarti A-nya adalah min akar 3 dan B-nya sama dengan 1 seperti ini. Oke, kita lanjutkan mencari nilai K. K sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan akar min akar 3 dikuadratkan ditambah 1 kuadrat sama dengan 2. Lanjut ke tangen alfa. Tangen alfa sama dengan A per B sama dengan min akar 3 per 1 sama dengan min akar 3. Nah, kita lanjutkan mencari alfanya. Tangen berapa yang jawabannya min akar 3? Ya kan, Nak? Nah, tangen berapa? Nah, dan di sini kita lihat tangennya hasilnya bernilai negatif. Tangen bernilai negatif itu di kuadran 2 dan kuadran 4. Ya kan? Mana yang mau kita pilih? Nah, lihat lagi, Nak. Kalau A-nya negatif dan B-nya positif, berarti dia berada di kuadran ke-4. Maka alfanya menjadi 300 derajat. Paham ya? Udah dapat K-nya, udah dapat tangennya, masuk ke rumus 1.4. Cos X kurang akar 3 sin X sama dengan 1. Ini rumusnya, rumus 1.4 yang mau kita gunakan. Udah, cos X kurang akar 3 sin X itu sama aja dengan 2 cos X kurang 300 derajat. Ini adalah K, ini adalah alfa. Paham ya? Udah, lanjutkan. Cos X kurang 300 derajat sama dengan setengah. Karena kedua ruas sama-sama kita bagi 2. Makanya jawabannya cos X kurang 300 derajat sama dengan 1 per 2. Udah itu, kita masuk ke rumus 1.2 pada pertemuan ketiga sebelumnya. Setengah ini, cos berapa yang jawabannya setengah? Cos 60 derajat. Makanya cos X kurang 300 derajat sama dengan cos 60 derajat. Selanjutnya, X kurang 300 derajat sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360 derajat, atau X kurang 300 derajat sama dengan min 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kalau kalian lihat, Nah, antara kiri dan kanan yang membedakannya cuma di sini. Di sini bernilai positif, sedangkan di sini bernilai negatif. Oke? Selanjutnya kita cari nilai X-nya. X sama dengan 360 derajat ditambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan 240 derajat ditambah K kali 360 derajat.
Maka kita mencari nilai X-nya dengan cara mengganti nilai K-nya ini dari bilangan 0 sampai tak hingga. Kita mulai dari K sama dengan 0. Ketika K sama dengan 0, X pertama ini, X ini sama dengan 360 derajat. Dan ketika K sama dengan 0, maka X yang sebelah sini sama dengan 240 derajat. Nah, kita lihat dulu yang sebelah kiri. Nah, ini udah 360 derajat, sedangkan di soal batasnya itu 360 derajat. Berarti yang sebelah kiri ini sudah sampai sini. Karena dia udah di batasnya, ngapain kita lanjutkan? Berarti kita hentikan yang sebelah kiri. Kita lanjutkan yang sebelah kanan. Kita lanjutkan untuk K sama dengan 1. Maka X sama dengan 600. Ya kan? Karena 240 ditambah 360 berarti jawabannya 600 derajat. Nah, 600 derajat ini sesuai nggak dengan interval ini? Tidak, karena dia melebihi. Maka X sama dengan 600 derajat ini tidak memenuhi. Jadi, penyelesaian persamaan trigonometri tersebut adalah 240 derajat dan 360 derajat. Udah? Bisa dipahami ya? Oke nak, sekian dulu pembelajaran kita pada pertemuan keempat ini. Miss harap kalian tetap belajar nak, karena setiap pertemuan dia bukan hanya mempelajari materi itu aja, dia berkesinambungan dari pertemuan sebelumnya. Jadi apapun yang disampaikan di video ini kalian harus catat dan pelajari lagi. Jangan hanya saat classroom ini aja kalian perhatikan videonya, tapi setiap saat harus kalian pelajari. Karena kalau kalian lupa pada contohnya ini ya, karena pertemuan keempat ini, kalau kalian lupa materi kita di pertemuan kedua, ketiga, maka untuk pertemuan keempat ini kalian bakalan kesusahan. Jadi kalian harus tetap belajar, catat lagi apa yang sudah disampaikan, pelajari di rumah, bahas-bahas soalnya biar kalian lebih mengerti. Oke, nah, sekian dulu, tetap semangat, jaga kesehatan dan sampai jumpa.